menjelaskan bahwa manusia yang pertama dicipta namanya Adam, bukan Muhammad. Terus mau kau ambil hadis doif itu yang mengatakan ketika Adam diciptakan dia terkejut, dia melihat bahwa di bawah ars ada tuh lafaz Muhammad. Bagaimana Adam baru dicipta bisa membaca? Pakai ini munalar-munadar. Masa bisa hadis mengalahkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran tidak kutemukan manusia pertama cipta Muhammad. Tidak ada. Pembual kau, bohong, busuk. Kemudian ini lagi. Konsep kesetuhan Islam sama dengan konsep ketuhanan Yahudi. Ngarang kau nandar. Gak sama. Islam dia adalah pemilik kota Mekah. Surah 21 ayat 91, surah 106 ayat 3. Sudah kusebutkan dari tadi. Dia tidak pemilik kota Yerusalem. Cari ayatnya kalau ada. Gak ada nandar. Tuhanmu ada dua. Kalau kau mau menganggap orang Yahudi itu adalah penyembah Allah SWT, maka harus kau cari ada bahwa dia pemilik kota Yerusalem, Baitul Maqdis. Gak ada nandar. Tuhan kau dua. Satu pemilik Yerusalem, satu pemilik Mekah. Dan kau tidak menjelaskan apa hubungan zat Allah dan satu lagi firman. Sampai hari ini belum kau jelaskan panjang lebar kau. Apakah zat itu adalah Allah? Ya, Allah itu namanya. Apakah firman itu adalah zat? Apakah firman itu adalah Allah? Atau makhluk firman itu? Itu kau jelaskan. Itu tiga pribadi. Yang pertama zat itu wujudnya itu adalah nama. Nama itu bukanlah wujud. Pahami dulu. Firman itu juga bukan zat, bukan wujud, bukan nama. Firman bukan nama, nadar. Kalian aja hanya malu mengakui Tritunggal itu, nadar. Yang apa ini? Kemudian kau mengatakan, dulu kau ingat kali kau bilang Ruha Kodes. Aduh, nandar. Oh, itu merujuk kepada Muhammad. Setelah dibuka Quran ternyata Jibril. Jibril itu bukan Muhammad. Rohul Kudus itu Jibril. Gak bisa kau ganti menjadi Muhammad, nandar. Banyak kali tipu-tipu kau di dunia maya. Aku aja yang bisa membongkar bohong kau, nandar. Ya. Terus, nandar, di dalam Bible itu pernah ada dua Tuhan. Yang pertama Musa. Yang kedua Tuhan itu sendiri. Kau tahu ayatnya itu, Keluaran 7. Itulah bukti Tuhan itu bisa berapa saja. 100 pun bisa. Kalau dia mau. Terima kasih. Wow, terima kasih, nandar. Kalah telak kau nih, nandar. Timernya dulu ya. Sudah dapat angsa aku tadi. Waduh, ya rek, kalah telak aku. Wih. Datang lagi paus, nandar. Wah, si Nanda dapat paus nih kayaknya. Paus, oke Kak Mas. Siapa? 5. Oke. Oke ya. Di dalam Al-Quran itu, Allah itu bukan hanya pemilik Ka'bah, Lairudi. Di dalam Al-Quran itu, kalau kita buka surat An-Naba ayat ke-37, sebentar ya. Quran surat An-Naba ayat ke-37. Rabbis samawati wal ard. Allah itu pemilik apa? Pemilik langit dan bumi. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fatihah saja sangat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi bukan hanya Mekah, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta, bahkan pemilik kehidupan dan kematian. Di mana ayatnya? Quran surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dari tadi sampai sekarang Anda tidak mampu menjelaskan saya data Tritunggal di mana, konsep ketuhananmu seperti. Sebetulnya sangat mudah untuk menjawabnya, tapi jawab dengan kejujuran.
Ketika Yesus mau terangkat ke langit, apa kata Yesus? Yohanes 20 ayat ke-17, Aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan. Yohanes 17 ayat ketiga, ayat yang familiar. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa kalian mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jadi sebetulnya kalau hati nurani Anda jujur, maka Anda akan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah hanya sebagai manusia biasa. Kemudian ayat Al-Quran, wajihan fid dunya wal akhirah. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Ada yang lebih terkemuka lagi. Kami Al-Quran ada dua metode. Yang pertama apa? Metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Apakah perkataan Rasulullah SAW ini dapat dijadikan rujukan? Allah sendiri yang melegitimasi. Di mana? Quran surat An-Najm ayat 4 sampai 5. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku Rasulullah. Mengikuti Rasulullah dengan apa? Ada hadis itu tiga. Hadis kauliyah, hadis perkataan. Hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Hadis takririyah, hadis ketetapan. Di mana juga ayatnya banyak sekali. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70, 71 Anda baca. Barang siapa taat kepada Allah, wa ma yutilaha wa rasulahu faqad fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang besar di dalam Islam kecuali dakhulal jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya apa yang kita bahas, saya bingung. Anda itu ngalor ngidul. Anda juga harus, makanya gini lah ya Rudi ya. Ketika kita mau memahami suatu agama, maka pelajari original teksnya. Di dalam kitab Kejadian ayat ke-1 atau di dalam Sheper Beresit Ferek Alep Mispar Alep Beresit bara Elohim. Pada mulanya Beresit bara Elohim et hashamayim fet haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di situ pakai apa? Elohim. Elohim itu apa? Majestic. Sekarang saya tanya lagi pada Anda, tolong dijawab. Di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah kalau memang Roh Kudus adalah Tuhan? Jawab, jangan ngalor ngidul. Ya, Anda ini katanya sudah tua. Ditanya apa, jawab apa? Di mana kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Dia adalah Tuhan di dalam Torah. Di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Jawab. Jawab. Jangan gelisah. Nggak ada lah suaramu lah. Dibuka mute-nya. Dibuka. Waktu buka. Sudah udah buka. Waktu-waktu. Iya sabar. Iya. Aku sabar. disiplin orangnya Nandar. Iya sabar. Lu lah Nandar. Ya. Iya. Oke. Sudah ya. Nandar, sampai detik ini pun kau tidak bisa tauhid di dalam Al-Quran. Apa susahnya? Tunjukkan saja surah sekian, ini loh, bacakan bahasa Arab, tauhid, entah apa itu. Lihat wajah kau aja, dia wajah gelisah. Memang gak ada, Nandar, harus kau akui. Kalau kami masih ada. Kalimat Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita itu jamak, titik. Maka rahasianya di mana? Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tidak mungkin Tuhan mengatakan kita kepada batu, kepada tanah. Gak mungkin itu Nandar. Karena Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 masih ciptaan dan 3 tadi itu. Pahami dulu itu Nandar. Kemudian kau mengatakan bahwa Tuhanmu pemilik langit dan bumi. Itu kata Tuhanmu kan? Tapi bumi yang mana? Timur dan barat. Jangan kau karang-karangi. Saya sudah botak kepala saya di depan mencari di Al-Quran. Mana utara selatan? Allah SWT tidak tahu
yang tahu timur dan barat. Bible ada utara, selatan, timur dan barat. Ya timur dan barat pemilih Allahmu. Itulah langit dan bumi Allahmu. Ini apa? Ke arah barat, ke arah timur itu ke arah Arab Saudi, ke arah barat itu ke arah Yerusalem. Selesai Nandar. Itulah timur dan barat. Udah kena marah dia sama kawan-kawannya. Langsung ditelepon. Kemudian, bentar ya. Aku mau nyalakan sesuatu dulu. Aku masih dengar ini pakai ini ya. Lanjut. Siap, silakan. Kemudian kau bilang apa? Pemilik kehidupan kau bilang Nandar. Aduh Nandar. Dialah pemilik kehidupan yang bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Oke, dibuktikannya. Aku yang jempol. Dia juga mengaku pemilik sorga. Siapa yang sudah dimasukkan ke sorga? Kan belum ada Nandar. Lantas apa yang mau aku percaya Nandar? Kalau pemilik kehidupan, oke, aku percaya. Sampai terbuang pen aku. Sorry dulu ya. Kalau pemilik kehidupan percaya, ada buktinya. Kenapa aku percaya? Karena ada buktinya. Tapi pemilik sorga, bagaimana aku percaya? Nggak ada yang masuk satupun ke sorga. Tinggal berfirman aja dia. Saya khawatir. Sampai hari ini setiap saya tanya pendebat muslim. Kenapa sampai hari ini belum ada orang yang ke sorga yang dimasukkan Allah? Mereka bilang. Itu nanti dimasukkan pada hari akhir. Pada hari kebangkitan. Berarti Allahmu apa? Tunduk kepada iblis. Karena iblis yang meminta kan. Di surah 7 baca ayat 14, 15, 16. Berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Berarti Allahmu tidak berani melawan kehendak iblis. Kalau Tuhan kami gak menunggu kebangkitan, Henok dimasukkannya ke sorga, Elia dimasukkannya ke sorga, baru orang Kristen sudah ada di sorga. Tuhan tunduk kepada perintah iblis. Kan lucu Nandar. Lanjut lagi Nandar ya. Yohanes 20 ayat 17 kau bilang. Kau baca Yohanes 8. Apa dibuat situ? Itu yang dulu pernah kau tantangkan dan kau minta dibaptis. Habis itu kau kabur. Gak mau dibaptis. Mana di dalam 4 Injil sinoptik yang dikatakan Yesus ada Theos. Kutunjukkan. Yohanes 20 ayat 28. Pernah enggak Yesus membantah ucapan Thomas? Gak pernah Nandar. Kau adalah Kurios dan Theosku. Dibantah ya sudah. Aku bukan Kurios loh. Bukan Theos. Gak ada Nandar. Ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Titik. Gak dibantahnya. Itu biar kau. Ada enggak di dalam Bible Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ditolaknya. Enggak ada Nandar. Jadi jangan kau karang-karang ya Nandar. Baru hadis. Bagaimana kau bisa percaya hadis Nandar? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman, akulah yang menjaga hadis. Aku yang melindungi hadis. Dan aku pula yang hadis. Enggak ada Nandar. Bagaimana kau bisa percaya kepada Al-Quran? Karena Allah mengatakan apa? Di surah 15 ayat 9. Bahwa dia memelihara Al-Quran itu. Tidak diubah-ubah, betul. Hud 1. Sekarang hadis. Ada enggak jaminan dari Allah bahwa hadis itu adalah benar? Enggak ada Nandar. Itu karangan manusia. Tulisan tangan manusia. Gimana sih kau? Dan ditulisnya jauh setelah Muhammad wafat. Kecuali hadis itu berbarengan dengan Al-Quran turunnya. Ini enggak ada kau ya Nandar. Kemudian kau bilang Roh Kudus. Kan sudah aku bilang kalau Kejadian 3 Musa bertemu sama api itu dikatakan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 2 Roh Allah. Roh Allah itulah Roh Kudus. Terima kasih, silakan. Mak datang ke paus. Wow. Nandar, terima kasih atas kebaikan. 1.000 Nandar, baru kali ini aku dapat 12.000. Wih, keren, Masya Allah ya. Jadi aku membawa berkat buat lanjut ya. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Semua penggemarku juga terima kasih atas kebaikan kalian ya. Ya. Oke lah ya. Masalah tauhid sudah saya jelaskan tadi di dalam Quran surat 114, Quran bacakan. 113, Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu definisi daripada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kamu tanya kepada pakar bahasa Arab yang orang Kristen sekalipun mengakui bahwa tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sekarang saya tanya dalil Tritunggal mana? Anda tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya.
Kemudian Anda mengutip kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26, yang mana kitab Kejadian pasal 1 ayat ke-26 itu adalah kitab orang Yahudi. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Yang pakar Ibrani, teman-teman lihat ya, ini website dari Ibu Rita Wahyu ya, Sarapan Pagi Biblika. Bagaimana Kejadian 1 ayat 26 dipahami oleh orang yang memiliki kitab Yahudi yang berbahasa Ibrani. Yahudi Rabbinik. Kejadian 1:26, Allah mengarah kepada Trinitas, tanda tanya. Ini bagaimana menurut pendapat orang Yahudi? Ya, Allah sedang berbicara kepada para malaikatnya yang ada di sekelilingnya. Allah berbicara dalam sidang ilahi. Ini pun juga disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ketika Allah wa idqulna lil malaikati isjudu li adama. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan mau menciptakan Adam, itu kan bersidang ilahi dulu dengan para malaikat. Ini pun diakui oleh orang Yahudi. Bahkan orang Kristen yang pakar Ibrani, Ibu Rita Wahyu, itu mengakui. Kalau Anda tidak mengakui, wajar. Anda Ibrani, Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Saya tunjukkan Yohanes 20 ayat ke-28. Saya berani berdebat dengan orang Kristen yang paling hebat sedunia pun. Saya tunjukkan ya. Yohanes 20 ayat ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini mengacu kepada siapa teman-teman ya? Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunaninya, kai avekrite ho Thomas, kai eifen hauto ho kurios. Kalau kurios itu tidak berbicara langsung lah, Rudi. Jadi di situ Thomas bukan kepada Yesus objeknya. Karena kalau berbicara kepada Yesus langsung, itu bukan menggunakan kurios, tetapi kurie. Itu adalah kaidah di dalam bahasa Yunani. Ini yang jarang diketahui oleh orang Kristen. Di mana nandar dasarnya kita lihat. Ya, Anda buku ya. Ini orang Kristen nih. Kita lihat nih ya, di dalam bahasa Yunani koine. Saya belajar bahasa Yunani. Anda nggak malu dengan saya? Kita lihat teman-teman ya. Di dalam bahasa Yunani itu ada kaidah yang namanya adalah vokatif. Kasus vokatif ialah kasus seru ya. Kasus vokatif dipakai bila berkata-kata kepada seseorang. Nah, di sini contohnya adalah kurie. Kalau yang dimaksud Thomas adalah Yesus, itu bukan kurie, bukan kurios, tapi kurie. Nyatanya di dalam Alkitabmu sampai garuk-garuk kepala kau. Kita lihat di sini. Di sini menggunakan kurios, artinya bukan berbicara kepada Yesus secara langsung. Itu di dalam kaidah bahasa Ibrani, di dalam kaidah bahasa Arab, itu kekagetan Thomas. Jadi saat itu Thomas kan percaya dengan Mazmur 91 ayat 9 dan sampai 10 bahwa Yesus akan dijaga oleh Allah. Ketika Thomas percaya kepada Mazmur 91 ayat ke 9 sampai 10, kata Yesus, "Aku tidak disalib, Thomas." Ya, wah Yesus, coba kalau memang kamu tidak disalib, lihat, kata Yesus, coba tusukkan tanganmu ke perutku. Tak, loh, kok enggak bolong Yesus? Coba kau tutupkan tanganmu ke tanganku, jarimu ke tanganku. Tak, loh, kok enggak bolong? Makanya Thomas bersyukur, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih. Itu maksud ayat itu kaidah dalam bahasa Yunaninya. Saya tantang pendeta yang paling hebat sekalipun di muka bumi. Mari kita kaji Yohanes 20 ayat ke-28. Itu kasusnya vokatif atau nominatif. Itu kasusnya di dalam Yohanes 20 ayat ke-28 itu bukan kasus vokatif. Dan akan tetapi kasus nominatif. Mungkin Anda bingung karena selama ini Anda dibohongi dengan terjemahan LAI. Dor. Pertanyaan saya jawab. Dari tadi pertanyaan saya nggak ada yang dijawab. Oke Le. Baik Le. Karena waktunya sudah 21.51 penutupan Le ya. Jadi 5 menit closing. 5 menit lagi kita ini. Oke, Lairudip closing, habis itu aku yang closing. Kan waktunya sudah 21.51 nih, pas. Ya,
Tadi kan aku pertama pembuka kau. Kan aku pertama pembuka kau sekarang. Kok enggak akas? Lagi jangan bilang-bilang takut, kita sepakati. Iya, Kan baik, aturan siap. main kita dari dulu begitu. Silakan. Baik. Oke ya, aku mulai. Oke ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Rudi Yohanes tidak sanggup menjabarkan apa konsep ketuhanan di dalam Kristen karena Roh Kudus bukan Tuhan di dalam Torah dan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tadi Rudi Yohanes menggunakan Yohanes 20 ayat ke-28 ternyata menampol diri Anda sendiri. Menurut kaidah bahasa Yunaninya itu bukan kasus vokatif, namun kasus nominatif. Ketika Thomas kaget, ya Allah ya Tuhanku, sama seperti saya. Waktu kecil, saya kalau habis sekolah itu main sepedaan, maka orang tua saya mengatakan, ya Allah Nandar, wahai Allah Nandar. Saya bukan Tuhan, tapi maksud ya Allah Nandar di sini adalah berbicara kita memuji Allah gitu. Ya Allah Nandar, kenapa kamu pulang sekolah kok langsung sepedaan? Waktu Thomas di dalam Yohanes 20 ayat ke-28, Thomas sangat yakin dengan Mazmur 91 sampai 10 bahwa Yesus itu akan dijaga. Makanya Thomas sangat yakin kepada ayat itu. Lalu Thomas mencucukkan tangannya, jari jemarinya kepada perut Yesus. Cak. Kok enggak bolong? Oh lo kedele. Coba tusukkan jari jemarimu Thomas kepada tanganku. Tak. Loh kok enggak bolong? Ya bener lah aku enggak bolong. Yang bolong itu Yudas. Di dalam Kisah Para Rasul 1:18, Matius 27 ayat ke-5 bertolak belakang. Jadi yang perutnya bolong, yang tangannya bolong itu adalah Yudas Iskariot. Dari konsep ini saja Anda tidak mampu membuktikan kebenaran Lairudi. Anda bertobat Lairudi. Dari tadi Anda tidak sedikit pun sepatah kata untuk menjawab pertanyaan saya. Sedangkan pertanyaan Anda semua sudah saya jawab. Cuma Anda mengulangi lagi sesuatu yang jelaskan. Tadi masalah tauhid, Anda searching sendiri cari. Anda masalah Tritunggal nggak dijelaskan. Di mana Tritunggal tertulis di dalam gospel? Nggak ada. Tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7 ternyata ayat palsu. Bagaimana keimanan Anda benar kalau pendukung dogma Anda adalah ayat kepalsuan? Iya, Rudi ya, bertobat ya. Bagaimana Anda menyembah Roh Kudus? Saya tunjukkan kepada Anda ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Saya tunjukkan ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Jadi Roh kebenaran itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Anda lihat nih, ya sabar, masih ada waktu nih. Menghujat Roh Kudus. Sabar. Nah, Anda baca Lairudi, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam kekristenan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Coba baca Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Nah, Tuhan tertinggi dalam kekristenan tidak pernah disembah oleh Musa. Dari tadi saya minta di mana ayatnya satu kata saja tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Anda tidak bisa. Karena kenapa? Roh Kudus itu malaikat Gabriel, bukan Tuhan. Justru kalau Anda menyembah Roh Kudus, Anda sudah melakukan sebuah penghujatan yang besar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79 ya. Sebentar, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. GS 2 ayat ke-79. 97, sorry. Itu Roh Kudus itu Jibril. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Lairudi, perhatikan ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwal li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil muslimin. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Sama yang menurunkan Injil kepada hati Yesus itu adalah Roh Kudus, yaitu Jibril. Quran surat Al-An'am ayat 102 bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril atau Roh Kudus. Jadi Anda sudah menyembah Roh, suatu kesalahan yang sangat besar, penghujatan yang besar. Terima kasih, mudah-mudahan Anda bertobat. Nonse, berkah selalu. Ayo babak akhir, putaran terakhir Nanar, buka. Ya, silakan, sabar. Oke. Ya. Ya, silakan. Nandar, lagi-lagi kau hanya retorika. Ayat yang kau baca tadi tidak dibilang tauhid tapi ahad. Kemudian kau bilang definisi, ya sama dengan kami, tidak tertulis taat Tritunggal tapi definisi. Kenapa kau bisa definisi, kami nggak bisa? Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan tauhid, tidak ada. Pembohong kau, pembual, ya. Kemudian dalil Tritunggal itu Kejadian 1 ayat 26. Terus kau ambil Wahyu itu Tuhan bagi kau. Dia itu hanya manusia, sama dengan Buya Syakur. Ketika dia mengatakan sesuatu kalian nggak setuju, kalian berseberangan, kan bisa kami jadikan dalil. Nandar, paham nggak kau? Nah, kemudian kau bilang itu sidang ilahi. Terus kau bilang malaikat ada di situ. Memang malaikat ilahi? Pakai ini. Dan di situ belum ada tertulis malaikat. Bedakan dengan Kejadian 3 ayat 22. Kenapa di situ dikatakan ada malaikat? Karena ditujukan Tuhan ada kerub. Pakai ini Nandar. Yang mana Kejadian 1 ayat 26 itu menunjukkan malaikat? Potong leherku ini kalau bisa. Gak ada Nandar. Yang banyak kali kayak kau Nandar ya. Kemudian kau bilang Theos. Aku bacakan ya yang kau bilang tadi itu ya kawan Nandar ya. Thomas. Nah ini dibilang Kai Epo Autos. Theos, tenang kau. Tenanglah, diam aja. Mau salah mau benar kau diam. Baru yang terakhir Theos. Theosnya kau hilangkan. Oh itu terkejut. Ya Allah ya Tuhanku. Bukan begitu. Karena si Thomas itu sedang menguji tangannya. Baru dia percaya. Itu kan tafsir kau, bukan tafsir kami Nandar. Jangan kau paksakan tafsirmu kepada kami. Oke lanjut. Kemudian kau katakan bahwa Tuhan tertinggi itu adalah Roh Kudus. Kau keliru Nandar. Ayat itu betul mengatakan siapa menghujat anak akan bisa diampuni. Tapi Roh Kudus tidak bisa. Kenapa? Anak itu kan mengatakan Yesus di bumi Nandar. Sekarang Yesus sudah di surga dalam roh. Maka dia meminta kami berdoa dalam roh dan kebenaran. Makanya kami tidak bisa menghujat Yesus yang ada di surga itu Nandar. Pahami dulu. Ya. Wow. Kemudian Nandar kau lihat itu. Siapa? Malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Masa Roh Kudus Jibril menjadi Tuhan tertinggi Nandar? Kebalik-balik kau. Terus kau bilang tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Musa itu Nandar menjelaskan ada Roh Allah. Daud baru mulai bicara Roh Kudus. Di dalam Wahyu dikatakan ada 7 roh Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran. Banyak Nandar. Itulah roh-roh dari Allah. Dinamakanlah itu Roh Kudus. Pahami dulu. Ya, kemudian kau tidak pernah bisa menjelaskan apa hubungan Allah, zat dan firman. Sampai ini tidak bisa kau jelaskan sampai selesai kita. Takut kau membahas itu. Karena kau bilang Allah itu adalah nama, berarti kalian musyrik. Menyembah nama. Yang kau sembah itu zat Allah, bukan namanya. Pahami dulu. Kalau kau pisah-pisah begitu Nandar. Makanya satu kesatuan dia. Artinya kau menyembah seluruhnya. Ketika kau bicara Allah bukan bicara nama saja, tapi bicara zatnya dan bicara firmannya. Itulah Tritunggal Nandar.
Pahami dulu. Kemudian kau mengatakan hadis itu tidak berani kau bahaskan. Mana ada kata Allah, aku yang memelihara hadis, aku yang melindungi hadis. Gak ada, Nandar. Kok bisa-bisanya kau percaya sama hadis? Tak ada jaminan dari Allah. Kecuali ada jaminan dari Allah, janganlah, tutuplah suaramu, Nandar. Tahan, aku juga menahan ucapanmu. Kau juga harus tahan ucapanku, itu seorang yang berjiwa besar. Oke, kututup ya. Selepas ini jangan lapor ke polisi ya, kami hanya berdiskusi dan berdebat. Saya hanya mengimbangi apa yang dia katakan. Apa yang dia balikkan. Apa yang dia katakan, itu yang saya balikkan. Tapi si Nandar gelisah buka mic terus. Sementara saya matikan terus, saya tidak pernah bicara. Ya Nandar ya, kau masih harus belajar banyak dari gurumu ini, Nandar. Aku mendidik kau dulu, Nandar. Tapi malam ini aku berterima kasih kepadamu, Nandar, karena kau mau diskusi sama aku. Ya, kau udah dapat kaca. Gak usah dijawab lagi, gak usah, udah selesai, nanti kita lanjutkan. Besok kita diskusi lagi. Gak usah, besok lagi, Nandar. Santai. Jadi inilah ya teman-teman diskusi. Jadi tadi itu istri aku manggil, jadi aku nggak fokus ke pertanyaan. Jadi masalah yang apa namanya itu, yang hadis itu ada dasarnya. Kemudian tadi apa lagi, hadis dijaga ya. Di dalam nas itu dijelaskan begini, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dilegitimasi oleh Allah, la yarudi. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 71, wa mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu lah. Terus toko apa kata Muhammad? Jangan tuliskan apa yang keluar dari mulutku selain firman. Kenapa ada hadis? Sabar. Kemudian masalah Isa itu ciptaan Allah, di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin lahu kun payakun. Lairudi cari ya, ini sebagai kita sekarang bukan diskusi ya, kita sharing aja. Jadi di dalam Al-Quran, Lairudi cek ya nanti ya, kalau nggak percaya, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa disebut sebagai kalamullah, tidak ada, Lairudi. Coba cek aja di dalam Quran tidak ada ayat Yesus atau Isa alaihissalam disebut sebagai kalamullah. Karena yang namanya kalam itu berkata-kata terus. Yesus itu disebut kalimatullah. Kalimat itu satu kata. Arti satu kata itu apa, Lairudi? Yesus tercipta dari satu kata dari Allah. Kun, jadi, maka jadilah dia. Ternyata di dalam ayat Alkitab pun mendukung pernyataan Quran, Lairudi. Ternyata bumi dan langit itu tercipta juga dengan kata firman, kun, jadilah. Lairudi baca, atau saya tunjukkan ya Lairudi ya, sambil kita. Gak usah, aku tahu itu. Gak usah. Nandar. Usah, karena kejadian 3 kata berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nandar, sebentar. Kau bukakan ayat Al-Quran sampai besok pagi, sampai kiamat, tentang penciptaan Isa, tidak ada di situ kun. Yang ada adalah surah 19 ayat 17. Kami mengutus roh kami dalam bentuk manusia yang sempurna. Baru masuk lagi dalam surah berapa itu, ayat 91. Manusia yang sempurna ini apa? Meniupkan roh kami lagi. Gak ada kun. Buka sampai botak kepalaku, gak ada kun. Buka. Mau bahasa Arab, mau bahasa apa, silakan. Kalau ada, ya buktikan saja. Ayah, saya buktikan ya. Tunjukkan saja. Oke, saya tunjukkan. Ya, silakan, kami tunggu. Nanti potong kuping ya. Taruh dulu. Kali kau. Nih, aku tunjukkan. Lairudi ini selalu blunder di akhir. Awas enggak. Oke. Buat silakan. Iya, sabar. Jangan gelisah, Lairudi. Saya tunjukkan ya. Enggak. Iya, sabar. Quran surat
Sabar ya. Banyak banyak blunder Lairudi ini. Surat 335. Bukan. Blunder Lairudi ini. Bentar ya. Ya buatlah. Iya, sabar. Aku buka nih. Oke ya, kita buka nih ya. Lairudi janji mau potong Siap. potong kuping, potong leher. Ya buka surah berapa? Ya. Baik, saya bacakan ini, saya bacakan. Surahnya dulu buka Ya. biar ku baca juga Ya, di sini. Ini. Jangan Surah berapa? tulisan ya. Ali Imran. Surat Imran ya. Ayat 50 Surat berapa Ali itu? Imran 59. Oke ya. Saya bacakan. Iya itu. Ya. Jangan gelisah. Ya. Lairudi, dengarkan saya dulu Lairudi. Ini sebagai inilah ya. Sebagai kepersahabatan kita lah ya. Bukan persahabatan sih, pertemanan lah. Lairudi lihat ini, jangan gelisah Lairudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna masala Isa indallah, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah kamasali Adam, seperti Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dor, Lairudi, ayo kuping dipotong. Ayo Lairudi. Ya, ayo. Di sini ada Nandar, aku. loh. Ya, aku sekarang ya. Loh. Aku sekarang. Kau diam. Kau diam dulu Nandar, kau diam dulu. Kupingku. Sekarang kau buka penciptaan Isa. Ada nggak ucapan kun fayakun? Kalau itu memang ada. Itu. Ada nggak penciptaan? Itu bukan penciptaan Isa, tapi dia memberitakan seumpama penciptaan Adam sama seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Diam dulu lah kau. Oh baik, silakan baik. Aduh. Silakan. Aku tadi diam tuh senyum aja. Nandar, kau buka surah 19, kau buka surah 27, 91, bagaimana penciptaan Isa, bahwa diutus manusia yang, malaikat Jibril yang kau bilang itu menjadi manusia, kemudian manusia itu meniupkan roh kami ini tidak tahu siapa. Mana ada kun fayakun dibilang situ Nandar. Ngota kau bohong kau Nandar. Yang kau buka itu memang ayat yang mengatakan seumpama penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Dia berkata jadi maka jadilah. Adam pun mana ada dibuat jadi-jadilah. Dibuat dari tanah. Bukan. Ya aku lupa kun Adam jadi. Al-Quran menjelaskan dia dibuka dua dari tanah dengan kedua tangannya. Surat 7. Baca mulai dari 12 itu. Sesudah itu apa? Ditiupkan napas hidup. Mana ada kun fayakun? Oke lah Nandar, kita tutup. Nanti panjang-panjang. Besok kita lanjutkan lagi judul baru. Oke? Mikmu. Buka mik. Nggak bisa kau potong. Besok kita bahas yang tadi. Ya. Bahasannya karena Lairudi tadi mengatakan saya mengatakan roh kebenaran itu roh kudus, itu salah. Besok temanya adalah betulkah roh kebenaran itu roh kudus atau Nabi Muhammad? Ya. Judulnya. Berani apa enggak? Berani. Awas jangan kabur. Kok bilang kabur? Orang sana aja aku bilang tuh. Ini aku bilang. Berdebat sama aku, mana takut aku. Lairudi gini loh. Kata-katanya tolong dijaga. Aku aja tadi nggak nyerang Lairudi, kemudian aku nggak nyerang sesembahan Lairudi. Lairudi tadi ngomong aku botol apa, nggak boleh Lairudi. Kita kan dari kemarin sudah beritikat baik ya. Jaga mulutnya, jaga lisannya. Yang nggak bisa itu Nandar. Ya namanya juga apa? Yang nggak bisa itu memaki sesembahan. Kan ada memaki sembahanmu, memaki nabimu, memaki kitabmu, kan tidak ada. Kalau kau ya kita sama kita kan biasa. Kau bilang kau belum menjawab dari tadi. Ya sama aja aku bilang kau juga belum menjawab. Kalau kayak gitu nggak apa-apa Lairudi. Tapi Lairudi tadi bilang botol lah, bilang apa? Aku nggak pernah nyerang Lairudi. Ya udah. Oke, mohon maaf. Mohon maaf. Ya nanti rekaman dilihat aja lah. Iya, baik. Iya. Jadi penonton kita ini kan dari berbagai kalangan ya. Ada anak kecil, ada orang remaja, dewasa. Ya, kita harus menghormati lah. Ini masalah. Ya sudah. Jangan nangis. Ya, maaf. Loh, ya kok nangis? Saya justru mengajari nanti besok
Kita temanya adalah roh kebenaran itu roh kudus Siap. atau Nabi Muhammad gitu loh. Ya, Oke, siap ya? mantap. Siap. Jam berapa nanti besok? Ya seperti biasa, tengah-tengah 8, jam 8 tadi ya. Jam 8 tadi kan. Aku boleh, kemarin kan aku memuji RK ya. Sekarang aku memuji Bang Rudi. Boleh? Silakan. Dari Ya, dulu kau kan memuji teman-teman. aku. Sebentar ya teman-teman ya. Rudi ini meskipun dia suka memframing, sering kalah debat, tapi ada satu kebaikan dari si Rudi. Ini aku jujur ya, si Rudi ini sering pamer ini apa namanya, pamer bakti sosial. Jadi kalau ada orang yang nggak punya diberi sama dia, ada miskin dia berbagi ya. Ini suka pamer dia. Ya, itu salah satu nilai kebaikan yang kemudian mungkin harus kita contoh juga. Cuma ada jeleknya Lairudi. Lairudi ini panasan orangnya. Ini aku koreksi ya, Lairudi ya. Lairudi juga boleh koreksi aku. Kalau orang lain dapat apa, dia juga panas gitu Lairudi. Ini yang harus Lairudi ini evaluasi. Ya. Kalau tadi aku pakai airbat, itu apa itu? Jadi kayak kepo banget gitu. Kalau aku pakai apa, kepo. Pakai ini kepo. Nah, itu yang harus dikoreksi. Kalau dari segi jiwa sosialnya bagus lah Rudi. Saya lihat di Facebook, saya nggak tahu kenapa pertemanan kita di unfollow. Oke, aku jawab. Bukan, Nandar. Aku lagi mencari orang-orang kampungku untuk di situ. Sudah 5.000. Tunggu nanti aku jadi centang biru, ku masukkan lagi kau. Paham ya? Pantesan aku ngetik sama Rudi kok. Oh, dihapus pertemanan. Sudah 5.000. Sudah 5.000 jadi itu. Oke. Nah, juga sama 5.000. ya orang kampungku kan dulu banyak nggak di situ. Ku masukkan dulu orang kampungku, biasalah ada tujuannya. Nah, Nandar, aku jawab dulu yang kau bilang tadi ya. Aku kepo. Kepo itu kan tidak haram kepo, Nandar. Kan tidak sah kepo, hanya bertanya, "Weh, mantap Nandar sekarang." Itu namanya dialog yang mengajak lawan bicara biar lebih akrab. Aku minum ya. Minum dulu lah. Ya, aman lah Nandar ya. Tapi Nandar yang iri itu kalian. Ingat enggak kasus rumah anak terang? Tiap hari dibahas, tiap hari termasuk kau. Aku diam-diam aja. Oh, di room-room kalian tiap hari. Oh ya, Zulkifli, si Julius semua yang dicelebes. Apalah mereka bahas ini? Ya rezeki masing-masing. Selalu aja lah aku bilang ya. Itu apa? Maksudnya rumah anak terang itu apa lah Rudi? Mungkin rumah yang kudiami sekarang. Sekarang itu pun kalian iri. Selolah. Semua ada step by stepnya ya. Jadi Nandar, aku juga aku puji dia, inilah pendebat yang bisa mengendalikan emosi spiritualnya ya kawan-kawannya. Dia ini bisa. Tapi kadang kalau dia agak gelisah, kelihatan dia sudah terpojok itu dan keok. Masih ada video-videonya dia juga keok sama saya banyak itu ya. Tadi lihat kan, mulai hidupkan apa dia suka-sukanya, tiktok tak tuk tak. Jangan lagi tuh, aku bilang itu mengganggu ya. Kalau saya memang gini bicaranya kawan-kawannya, memang berapi-api. Emosional itu kan sudah aku yang menciptakan dunia debat ini. Harus menjadi entertain. Ingat dulu Nandar ya. Nandar, kau jangan begitu bicara, harus entertain aku bilang. Gimana? Ya silakan kau mau berteriak mau apa. Orang memang melihat itu, entertainnya di situ. Jangan jadi debat ini kayak khotbah. Semua orang diam, ngantuk, enggak lah. Oke lah Nandar, gitu aja ya. Aku mau orang meninggal. Terima kasih Nandar, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Lairudi, dan saya juga haturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang para sultan yang sudah ngegip. Saya juga haturkan terima kasih ya, berkah selalu buat Anda yang sedang jomblo, mudah-mudahan diberikan pasangan yang soleh-soleha. Ad-dunya mataun, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah, dan perhiasan yang paling baik itu adalah istri yang solehah. Masya Allah. Siap. Kemudian jangan lupa kawan, contoh kami dua ini yang nggak ada hujat terhadap Tuhan, terhadap apa, semua nggak ada. Gitu baru mantap. Lairudi ya. Nanti saya mendoakan teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah ngegip, teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah bergabung, yang sudah ngegip, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesempitan mudah-mudahan Allah lapangkan, yang sudah berkeluarga mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawadah. Apalagi nih yang sudah punya istri mudah-mudahan ditambah istri.
yang sudah berkeluarga, lah ya sahabat lah ya, aku lagi berdoa ini. Yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, mudah-mudahan anaknya jadi putra-putri yang soleh dan soleha. Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan momongan yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita Nandar, sampai jumpa. Ya, bye-bye. Enggak, nanti Ya. nanti kan di kanal masing-masing. Oke Nandar ya, bye-bye ya. Baik, siap, Sampai siap. jumpa besok malam jam 8. Ya, sama-sama. Oke. Oke, sebentar ya. Di TikTok, oh, di YouTube tampilanku gini. Oke. Di YouTube sebentar. Di YouTube ini. Oke, teman-teman yang mau naik. Makasih ya, teman-teman. Makasih banyak.